Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel Matematika SMK kelas 10 bersama saya, Desi Wahyuni. Baiklah, kita masuk ke materi nilai mutlak. Pertama, pengertiannya dulu ya. Nilai mutlak adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif. Nilai mutlak dari setiap bilangan real X ditulis dengan simbol mutlak X garis 2 seperti ini ya, X dalamnya. Nah, adalah nilai positif dari nilai X dan min X. Secara matematis, nilai mutlak didefinisikan sebagai berikut. Pertama, dia akan menjadi positif X untuk X-nya yang besar dari 0. Dia akan menjadi negatif dari X untuk X-nya yang kecil dari 0. Nilai mutlak suatu bilangan selalu positif atau 0. Jika dilukiskan dengan garis bilangan, nilai mutlak sebuah bilangan real X adalah jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Contohnya seperti ini ya. Nah, jarak kan selalu positif. Contoh soal, tentukan nilai berikut. Yang A min 5, mutlak min 5. Maka penyelesaiannya adalah, nah karena min 5 ini kecil dari 0, berarti kita pakai definisi 2 yang tadi. Yang ini. Nah, untuk X kecil dari 0, maka nanti nilai mutlaknya adalah min dari X. Nah, lihat. X-nya min 5, berarti dengan definisi 2, min dari min 5 adalah positif 5. Nah, yang B, mutlak dari 2 kurang 6. 2 kurang 6 hasilnya min 4 juga sama. Nanti min dari min 4 adalah plus 4. Yang C, sepertiga kurang seper 2 kita selesaikan dulu, yaitu min seper 6. Berarti masih menggunakan definisi 2 karena X-nya kecil dari 0. Maka mutlak itu, mutlak ini hasilnya adalah min dari min seper 6, yaitu positif seper 6. Contoh soal yang kedua, tentukan nilai dari mutlak 2X kurang 1 jika X-nya besar dari setengah. Nah, sekarang syaratnya adalah X besar dari setengah. Lalu kita selesaikan X besar dari setengah. Nanti akan sama 2X kurang 1 besar dari 0. Nah, ini yang dua ini sama. Nah, karena dia memenuhi yang besar dari 0, maka nanti mutlak dari 2X kurang 1 ini akan sama dengan positif dari 2X kurang 1, yaitu definisi 1. Nah, definisi 1 yang seperti yang ibu bilang tadi. Definisi 1. Nah, ini ya. Untuk X yang besar dari 0 nanti nilai mutlaknya positif dari X. Tadi itu X-nya kita ganti dengan 2X kurang 1. Nah, yang ketiga, tentukan nilai dari mutlak X kurang 1 dan mutlak X kurang 4 jika X kurang 1. Syaratnya dulu X kurang 1 ini misalnya di garis bilangan 1 di sini. X kurang 1 artinya di sebelah kiri. Nah, di sini ada 2X kurang 1 dan X kurang 4. Kalau X kurang 1 berarti syaratnya kan X kecil dari 1. X kecil dari 1 berarti dia memenuhi X kurang 1-nya kecil dari 0. Berarti ini nanti adalah definisi yang kedua untuk bilangan yang negatif. Berarti mutlak X kurang 1-nya adalah min dari X kurang 1. Min dari X kurang 1 berarti min dari X, min dari min 1 plus 1. 1 kurang X. Nah, kemudian karena ini X kurang 4, X kurang 4 kecil dari 0 berarti kan X-nya kecil dari 4. Kalau X kecil dari 4, di sini 4 ke kiri ya. Ke kiri. Berarti sama juga. X kurang 4-nya juga nanti kecil dari 0 juga, karena syarat yang di soal tadi misalkan X kecil dari 1 berarti ke arah kiri yang diambil. Nah, bukan yang kanannya, yang kirinya. Yang kiri berarti X kurang 4 kecil dari 0, maka kita gunakan definisi 2 juga, maka mutlak X kurang 4 itu menjadi min dari X kurang 4. Min dari X, min X, min dari min 4, 4, berarti menjadi 4 kurang X. Nah, maka nilainya seperti ini saja, kan yang diminta hanya menentukan nilai. Lanjut ke soal nomor 4, jika X kurang 3 berdasarkan bentuk 2X kurang 6 tambah 4 kurang X tambah X kurang 5. Nah, syaratnya X kurang 3, seperti yang soal nomor 3 tadi. Sekarang kita lihat dulu 2X kurang 6-nya, kalau X kurang 3 berarti nanti 2X kurang 6-nya kecil dari 0. Nanti kita akan buktikan 2X kurang 6 kecil dari 0, berarti 6 pindah luas kan, jadi 2X kecil dari 6. X-nya nanti 6 bagi 2. 6 bagi 2, 3. X kecil dari 3 kan berarti 2X kurang 6-nya kecil dari 0. Nah, kalau kecil dari 0 berarti mutlak 2X kurang 6 ini adalah min dari 2X kurang 6. Min 2X kurang 6 itu sama juga dengan 6 kurang 2X. Nah, ini secara simpel saja Ibu tulis. Nah, kalau 4 kurang X, yang kedua ini 4 kurang X ya. Lihat syaratnya 4 kurang X ini, jika X kurang 3 dia akan besar dari 0 atau kecil dari 0. Nah, ternyata dia besar dari 0. Coba kita perhatikan. 4 kurang X besar dari 0, pindah ruaskan si X ke kanan, berarti nanti 4 besar dari X. Kalau kita baca dari kiri kan X kecil dari 4. Kalau X kecil dari 4 kan memenuhi X kecil dari 3. Nah, maka di sini harus gunakan yang 4 kurang X besar dari 0. Tidak bisa yang kita gunakan 4 kurang X kecil dari 0, kan tidak memenuhi. Nah, yang memenuhi adalah 4 kurang X besar dari 0. Maka mutlak 4 kurang X-nya nanti adalah kita gunakan definisi 1, yaitu positif dari 4 kurang X di dalam ini. Nah, kemudian
Yang ketiga, X kurang 5. X kurang 5 pasti nanti kecil dari 0. Nah, karena dia sama seperti ini, sama positif X-nya. X-nya positif. Kalau yang di tengah ini kan beda, X-nya negatif. X kurang 5 kecil dari 0. Maka kita gunakan definisi 2, mutlak X kurang 5 adalah min dari X kurang 5, yaitu sama dengan 5 kurang X. Nah, sehingga bentuk sederhananya adalah kita ganti saja. Nah, di yang bentuk 2X kurang 6 kan 6 kurang 2X. Bentuk mutlak 4 kurang X sama dengan 4 kurang X, mutlak dari X kurang 5 itu 5 kurang X. 6 tambah 4 tambah 5, 15. Min 2X kurang X kurang X sama dengan min 4X. Maka bentuk sederhananya adalah 15 kurang 4X. Soal nomor 5, seekor semut berjalan ke kiri dalam arah sumbu X panjang 5 cm, kemudian berbalik arah sejauh 10 cm. Jadi kalau ke kiri min 5, berarti kalau berbalik arah kan kanan ke kanan berarti positif 10. Setelah itu semut melanjutkan jalan ke kanan sepanjang 15 ke kanan berarti positif lagi kan. Nah, dan berbalik arah berarti ke kiri, kiri itu min 12. Nah, maka kita jumlahkan saja min 5 tambah 10 tambah 15 kurang 12. Nah, karena ini dia yang diminta itu jarak, berarti jarak itu nilai mutlak. Nah, selalu positif kan. Mutlak dari min 5 5, mutlak dari 10 10, mutlak dari 15 15, mutlak dari min 12 yaitu 12. Jumlahkan 5 tambah 10 tambah 15 tambah 12 sama dengan 42 cm. Jadi jarak yang ditempuh oleh semut adalah 42